Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aplikasi senyawa organologam untuk konversi energi untuk memenuhi tugas proyek organologam. Adapun kelompok kami yang beranggotakan yaitu Dimas Setia Nurjamil, Tania Rizky Meliana, Waslia, Rima Aprilia, dan M. Fareza Rianto. Adapun latar belakangnya, yaitu Organic Light Emitting Diode atau OLED merupakan salah satu inovasi paling maju dalam dunia elektronika saat ini. OLED memiliki beberapa keunggulan, seperti efisiensi energi yang lebih baik, fleksibilitas desain, dan kemampuan menghasilkan warna yang hidup. Senyawa organologam yang digunakan dalam OLED dapat berfungsi sebagai material pemancar yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Di antara logam transisi iridium, menjadi salah satu yang paling menonjol karena efisiensi kuantum yang tinggi dan kemampuannya memancarkan spektrum warna yang luas. Senyawa organologam berbasis iridium seperti IRQ atau PPY2 dapat digunakan sebagai dopan dalam lapisan aktif OLED. Dengan demikian, senyawa organologam berbasis iridium tidak hanya menjadi solusi atas tantangan OLED, tetapi juga kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan keberlanjutan energi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa tujuan senyawa organologam dan bagaimana peran senyawa organologam iridium dalam meningkatkan performa OLED? Kedua, bagaimana proses sintesis senyawa iridium OLED? Yang ketiga, apa manfaat, tantangan, dan bagaimana prospek pengembangan senyawa berbasis iridium dalam meningkatkan performa OLED? Dan adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi senyawa organologam dan peran senyawa organologam berbasis iridium dalam meningkatkan performa OLED. Yang kedua, mengetahui proses sintesis senyawa organologam berbasis iridium pada OLED. Yang ketiga yaitu memahami manfaat, tantangan serta prospek pengembangan senyawa OLED. Selanjutnya ada kompleks iridium, di mana organologam adalah senyawa kimia yang mengandung ikatan antara logam dan karbon, di mana setidaknya satu atom karbon terikat langsung pada logam. Senyawa ini merupakan bagian dari kimia organometalik yang mempelajari sifat dan reaksi senyawa yang mengandung ikatan logam karbon. Kompleks iridium adalah senyawa kimia yang mengandung unsur iridium yang terikat dengan ligan, yaitu molekul atau ion yang dapat berkoordinasi dengan pusat logam. Kompleks ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam teknologi organik seperti dioda pemancar cahaya organik atau OLED, dan fotovoltaik. Optoelektronik seperti dioda pemancar cahaya organik atau OLED. Next. Selanjutnya ada konversi energi elektroluminescent, di mana OLED adalah teknologi tampilan yang menggunakan bahan organik untuk menghasilkan cahaya. Struktur dasar OLED terdiri dari lapisan tipis bahan organik yang terletak di antara dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Konversi energi pada OLED adalah proses mengubah energi listrik menjadi cahaya. Ketika arus listrik mengalir, elektron dari katoda dan hole dari anoda disuntikkan ke lapisan emisi. Kompleks iridium dengan sifat elektroluminescent bekerja melalui mekanisme fosforesensi. Spin orbit coupling yang kuat memungkinkan exciton triplet bertransisi ke keadaan dasar sambil memancarkan cahaya. Warna emisi ditentukan oleh ligan di sekitar iridium, memberikan fleksibilitas spektrum efisiensi tinggi dalam memanfaatkan action triplet, menjadikan ideal untuk OLED dan aplikasi pencahayaan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan yang dimana kita bagian pertama akan membahas tentang struktur senyawa kompleks iridium yang digunakan dalam aplikasi OLED. Pada penelitian Chow et al. Tahun 2016 berfokus pada kompleks iridium heteroleptik yang menggunakan ligan berbasis karbazol dan juga tiazol. Ini dirancang khusus untuk meningkatkan efisiensi transport hole dan stabilitas termal. Ligan-ligan ini memungkinkan tuning warna emisi dari kuning hingga merah yang cocok untuk aplikasi OLED dengan emisi panjang gelombang yang panjang.
Next, selanjutnya struktur yang mirip juga terdapat dalam penelitian Atilnocek et al. Tahun 2021 yang menggunakan kompleks heteroleptik iridium 3 dengan ligan berbasis karbazol yaitu bedentat 29 hesil karbazol 3Il5 formylpyridin atau L5CHO dan ligan monoanionik asetal aseton. Struktur ini dirancang untuk menggabungkan sifat donor elektron dari karbazol dan penarik elektron dari gugus formil menghasilkan stabilitas termal dan elektrokimia yang tinggi. Next. Sementara itu, dalam penelitian Longi et al. Tahun 2017, kompleks iridium yang dibahas meliputi struktur tricyclometalated seperti IRCN3 dan heteroleptik IRCN2LX. Kompleks ini menggunakan ligan penylpyridin atau PPY sebagai dasar dengan variasi ligan tambahan seperti benzotiazol dan juga benzosazol. Struktur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas tuning energi orbital HOMO-LUMO yang memungkinkan emisi dari biru hingga merah. Kompleks ini juga menunjukkan stabilitas termal yang tinggi, efisiensi fosforesensi, dan kemampuan untuk menghasilkan spektrum warna yang luas. Next, selanjutnya yaitu sintesis senyawa kompleks iridium. Yang dimana yang pertama yaitu reaksi Noyonama. Next. Yang digunakan untuk mensintesis dimer iridium 3, IRCN2, Cl2 dengan prekursor iridium triklorid atau IRCl3, NH2O. Yang kedua yaitu pembentukan dimer dilakukan dengan mereaksikan ligan utama seperti karbazol dan penylpyridin atau PPY dengan iridium dalam pelarut organik yang menghasilkan dimer yang stabil. Kemudian dimer selanjutnya direaksikan dengan ligan tambahan seperti asetil aseton untuk membentuk kompleks homoleptik IRCN3 atau heteroliptik IRCN2LX, yang dimana tergantung jumlah dan jenis ligan yang digunakan. Yang keempat yaitu pada penelitian Longi et al. Pada tahun 2017, terjadi isomerisasi antara bentuk facial atau VAC dan meridianal atau MER yang dapat diatur melalui pemanasan atau iridiasi yang mempengaruhi sifat fotofisika dan stabilitas termal. Yang kelima, pemurnian produk dilakukan melalui metode kromatografi. Dan yang keenam, karakterisasi dilakukan menggunakan metode spektral untuk memastikan kemurnian dan efisiensi fotoluminesensi. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari senyawa iridium dalam OLED. Adapun kelebihan senyawa iridium dalam OLED yaitu yang pertama, efisiensinya yang tinggi. Memanfaatkan eksiton triplet melalui fosforensi mencapai efisiensi kuantum internal hingga 100%. Kemudian tuning warnanya, warna emisi dapat diatur dari biru hingga merah melalui modifikasi ligan. Selanjutnya yaitu stabilitas termal dan fotokimianya. Memiliki ketahanan yang tinggi terhadap degradasi pada kondisi operasional OLED. Yang terakhir, spin-out orbit coupling atau SOC yang memperkuat transisi triplet, menghasilkan emisi yang terang dengan waktu hidup eksitasi optimal. Selanjutnya yaitu kelemahan dari senyawa iridium dalam OLED. Kelemahannya itu yang pertama, biayanya yang tinggi. Iridium adalah logam langka sehingga biaya produksinya cukup mahal. Yang kedua yaitu efisiensi warna biru rendah. Emisi biru lebih sulit dicapai karena quenching triplet. Yang lebih dominan selanjutnya itu kompleksitas sintesis. Proses sintesis melibatkan tahapan yang rumit dan membutuhkan pemurnian yang tinggi. Yang terakhir, ketergantungan pada logam berat menimbulkan tantangan keberlanjutan dan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu manfaat dan tantangan. Manfaatnya yaitu salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi energi, di mana kompleks iridium memanfaatkan fosforensi untuk menggunakan energi hingga hampir 100%, jauh melampaui emitor fluoresen konvensional yang hanya memanfaatkan sekitar 25% dari eksitasi energi. Hal ini menghasilkan emisi cahaya yang lebih terang dan efisiensi yang mana hal ini menurut Tang et al. Pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu fleksibilitas desain menjadi keunggulan lain dengan kemampuan menyetel warna emisi dari biru hingga merah melalui manipulasi struktur ligan, memungkinkan aplikasi luas dalam biru, teknologi layar dan pencahayaan yang modern, stabilitas termalnya yang tinggi, seperti pada kompleks N984 yang memiliki titik dekomposisi di atas 350
derajat Celcius, menjadikannya andal untuk lingkungan bersuhu ekstrim dan aplikasi yang jangka panjang. Selanjutnya yaitu tantangannya. Biaya produksi menjadi kendala utama karena proses sintesis kompleks iridium dengan ligan khusus memerlukan langkah-langkah yang mahal dan memakan waktu. Selain itu, efisiensi emisi biru masih menjadi masalah di mana kompleks biru seperti FK306 memiliki efisiensi dan stabilitas yang lebih rendah dibandingkan warna lain, sering mengalami degradasi cepat selama operasi yang membatasi umur pakainya. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan stabilitas molekul dan efisiensi kuantum kompleks biru, yang mana hal ini menurut Kessler et al. Pada tahun 2012. Adapun prospek masa depan OLED berbasis iridium memiliki masa depan cerah berkat efisiensi fosforesensi hampir 100%. Cocok untuk layar fleksibel dan pencahayaan pintar. Fokus pengembangan meliputi peningkatan efisiensi emisi biru dan penurunan biaya produksi melalui inovasi ligan dan sintesis. Emas menawarkan stabilitas tinggi dan potensi emisi efisien melalui fosforesensi menjadikannya kandidat logam alternatif. Meski lebih mahal, sifat daur ulangnya bisa mengimbangi biaya. Dengan penelitian lebih lanjut, emas dapat bersaing atau melengkapi iridium dalam teknologi OLED. Adapun kesimpulan pada presentasi kami yaitu senyawa organologam berbasis iridium memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi OLED organic light emitting diode. Senyawa ini menawarkan efisiensi fosforesensi tinggi hingga hampir 100%, fleksibilitas desain warna dan stabilitas termal yang unggul, menjadikannya ideal untuk aplikasi pada perangkat layar dan pencahayaan modern. Namun, terdapat tantangan seperti biaya produksi tinggi, efisiensi rendah pada emisi warna biru, dan kompleksitas sintesis. Dengan penelitian lanjutan, pengembangan teknologi berbasis iridium memiliki prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, dan memperluas aplikasi di masa depan. Demikian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.